Haleluya, Tuhan pertemuan yang kami laksanakan pertama-tama di wilayah Kota Mobagu, Bumoga, dan Pantura itu sudah terlaksana dengan baik. Kemudian yang kedua di wilayah Minsela 1, 2, dan Ta sudah terlaksana dengan baik. Kemudian yang ketiga di wilayah Mitra, Rataan, kemudian wilayah Lamongan 1, 2, 3, 4 bersama-sama dengan wilayah Tonghon, Tondan itu sudah terlaksana dengan baik. Kemudian kemarin kami mengadakan pertemuan dengan pengurus wilayah kepala sidang yang ada di wilayah Bitung dan Minut, itu juga sudah terlaksana dengan baik, dan pada dasarnya perhatiannya sangat luar biasa dari Allah. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, pertemuan hari ini, jadi ini sudah yang kelima kali. Setelah itu akhir bulan November, bulan depan kami akan sudah dijadwalkan akhir bulan November ke Sangihe 1, 2, dan Sitaro. Itu yang terakhir. Jadi setelah sosialisasi ini sudah terlaksana sampai di wilayah Sangihe dan Sitaro, maka program itu akan berjalan. Jadi program yang disampaikan itu akan berlaku setelah semua wilayah sudah disosialisasi. Nah, itu sudah terinformasi dengan program majelis daerah. Bapak, begitu juga kalau cuma uruskan pendeta pun harus daerah yang mesti urus itu pendeta. Kan ada biro organisasi, sekretariat, dan seterusnya. Saya berusaha untuk bisa menerapkan semua itu sesuai dengan fungsi masing-masing. Jadi tugas dan fungsi itu harus terus diterapkan, dibangkitkan supaya mereka bisa berfungsi. Kenapa mereka diangkat kalau tidak difungsikan? Diangkat berarti mereka dipercaya. Biro tua diangkat berarti mereka dipercaya. Nah, saya berusaha menerapkan seperti itu. Jadi tidak terpusat kepada ketua, itu yang saya terapkan untuk periode ini. Mungkin agak berbeda dengan yang lain. Misalnya kalau ada masalah di pengumuman, semua turun di situ. Ayo, ketua turun, kedua, ketiga, semua turun di situ. Itu telah membuat energi seperti itu. Itulah yang yakin hikmat Tuhan yang dianugerahkan saya untuk bisa menerapkan seperti itu. Kita berusaha untuk membangun manajemen, membangun organisasi ini dengan manajemen yang baik, agar supaya ketua umum sama seperti ketua umum itu kan simbol, ketua daerah itu simbol GKMI.
Oleh karena itu kita berusaha agar supaya kita bisa memperbaiki sedikit demi sedikit dan kita lebih baik di dalam manajemen organisasi. Jadi semua program-program itu sebenarnya disusun oleh ketua-ketua bidang bersama dengan biro-biro, dan sebentar ketua-ketua bidang dan ketua biro akan memaparkan program mereka. Dan program ini sudah disosialisasikan seperti yang saya jelaskan tadi, beberapa wilayah-wilayah ini sudah wilayah yang kelima dan akan selesai setelah bulan depan. Oleh karena itu, ini cuma sekedar penjelasan saya. Ada terjun bebas, kalau terjun bebas dan terbang bebas. Masalah kecil di sidang, gampang sekali dia tidak menelpon ketua wilayah atau ketua daerah. Kebiasaan kita adalah langsung menelpon ketua umum atau salah satunya waketum. Itu yang terjadi. Sekarang aturan mainnya itu dari bawah dia naik ke atas. Dalam segala pembicaraan itu kita tahu aturan mainnya. Itu yang pertama. Wilayah hanya perpanjang tangan dari daerah dalam segala keputusan yang diambil, baik dalam rapat dan dalam menjalankan ADART. Ya kan? Apa yang menjadi permasalahan di dalam pengembalaan, dia wajib menyampaikan ke wilayah dan wilayah mengkomunikasikan ke daerah. Tapi ada catatan, dia mengkomunikasikan di satu pintu. Bingung kan? Satu pintu. Karena kita terbiasa ada masalah di pengembangan, langsung dia telepon ketua daerahnya. Dan saya jamin saat ini, pasti kalau ada telepon langsung ke ketua daerah, kalau ada permasalahan pengembangan, saya jamin pasti Pak Ketua akan menolak. Kenapa dia menolaknya? Itu yang saya bilang satu pintu. Ada bidang-bidang pengembalaan, organisasi, keuangan, diakonis. Maranatha News kalau orang mencari informasi dan penjelasan, membuka itu website, bahkan ada YouTube di sana, kemudian itu semua jelas sekali di sana untuk kegiatan-kegiatan semua kegiatan-kegiatan MD Sulawesi Utara, bahkan untuk pendataan ya, untuk database-nya GKMI mohon juga untuk diisi dan kita bisa lihat di sana. Oke, nah, masuk pada program kami untuk pengembalaan. Kami punya program yang pertama untuk pengembalaan. Kami rindu ada pembukaan sidang sebanyak-banyaknya. Kami rindu ada pembukaan sidang sebanyak-banyaknya. Kenapa? Termotivasi begini. Sudah mau hampir 100 tahun kalau mau ikut tahun 25. GKMI di Sulut cuma boleh dihitung. Nah, oleh karena termotivasi dengan hal ini, maka kami sudah bersama dengan Biro Pengembalaan untuk kami memfokuskan komunikasi dan sebagainya dengan cara ya kami bukan berarti itu tidak mengikuti ketentuan yang ada, tapi kadang-kala juga ada penuh dengan membuka sidang-sidang. Sudah ada 2 yang kami buka yang direalisasikan. Yang pertama GKMI Baktra Pemuji Penyembah. Silakan Pak Gembala dan Ibu Gembala berdiri. Nah, ini ada DP Gembala dan Ibu Rohani. Nah, yang kedua silakan duduk Pak. Yang kedua GKMI Anugerah yang ada di Minot, Hermandidi atas. Nah, itu ia bawalah bendera Maranatha dan tidak menutup kemungkinan
dari sekian dia melakukan penginjilan bisa terbuka sidang-sidang baru, tinggal koordinasi dengan mungkin pengurus wilayah atau daerah ya. Karena sekarang Maranatha itu yang sekarang menjadi prioritas, terus ekspansi untuk pembukaan sidang baru. Itu sudah saya ke Pendeta Fritz tadi, dia atas nama yayasan, dan memang setahu saya itu cuma juga bendera Maranatha ya. Ya mungkin lebih mudah masuk kemana-mana bawa yayasan. Iya, tapi kenapa tidak ya kita, iya. Orang merasa surat bahwa Anda bukan lagi cuma event. Walaupun dilihat dari alur persoalan. Makanya kami berharap supaya jika ada masalah di dalam pengembalaan selesaikan secara baik-baik, selesaikan secara kekeluargaan. Yang namanya orang gembala, ya banyak mengalah gitu, banyak mengalah. Demi keutuhan pelayanan lokal di mana kita layani. Kalau itu sudah sampai di skop daerah, kami sampaikan bahwa di dalam penyelesaian di daerah kami sangat objektif untuk menyelesaikan masalah, dan kami akan setiap persoalan yang ada kami akan menolak secara baik. Dan maaf ketika itu ada di Biro Pengembalaan, kami tidak akan terpengaruh dalam penyelesaian masalah berapa besar sampul yang akan Anda berikan kepada kami. Dan alangkah tidak hadir teman-teman lain mungkin ada halangan. Saya akan menyampaikan bahwa ini penyampaian kami di Biro Pendidikan. Ini penyampaian kami dalam konteks sekolah kita. Jangan saya harus sampaikan lebih awal, jangan sebentar ada pertanyaan nanti, pertanyaan yang di luar konteks seperti yang kami temukan di kemarin. Kami menyampaikan kami menyampaikan presentasi dalam konteks sekolah kita, tapi pertanyaan yang muncul pertanyaan yang mengenai STT. Nah ini supaya sebentar terarah sebentar nanti pertanyaan-pertanyaan, karena kalau STT itu kewenangan majelis pusat dan sekolah kita itu adalah kewenangan majelis daerah ya. Baik, sekolah kita atau SAM, sekolah kita Maranatha, ini adalah salah satu program prioritas dari majelis daerah, dan dasar dari sekolah kita Maranatha dasarnya adalah anggaran dasar rumah tangga, dan ini saya temukan di pasal 8 nomor 6. Kalau mungkin ada teman-teman yang bisa membuka anggaran dasar anggaran rumah tangga, itu ada di pasal 8 nomor 6. Ini mengenai pengurus daerah mengelola sekolah kita Maranatha dan setingkatnya. Yang sudah hadir di tempat ini, tentu pertama saya minta maaf 2 kali kami tidak hadir dalam pertemuan seperti ini, Pak Ketua, karena ada sesuatu dan lain hal. Tuhan, dan hari ini saya bersyukur ya boleh lagi mendapat tong sampah. Ya. Tapi saya lihat saya begitu jujur, dari sekian wilayah ada 5 wilayah yang hadir hari ini. Ya, wilayah 1, 2, 3, 4 Manado, dan tambah wilayah Pinelengga, Mentolang. Tetapi kehadirannya ya hanya seperti ini, ya kan? Tapi tidak masalah, karena mereka sangat menghargai Tuhan dan menghormati pimpinan mereka yang tidak hadir di tempat ini, dan Tuhan Yesus memberkati mereka semua juga. Ya puji Tuhan, kami ketua 3 tadi jelas sudah disampaikan oleh Pak Ketua, memiliki keuangan, diakonia, sosial. Nah, tadi setelah saya mengikuti, ya setiap pembicaraan kita semua sebenarnya hampir sudah diambil alih. Ya. Kalau yang pembicara saya tentang bicara apa lain kita ini, tapi tidak masalah. Orang stop sama sebenarnya itu adalah bagian dari keuangan, tidak kan? Tetapi terima kasih kepada
teman-teman yang lain yang sudah membantu kami juga keuangan untuk mengingatkan. Jadi perlu kami sampaikan untuk Bapak Ibu sebelum kami masuk lebih dalam. Jadi sumber dana pengurus daerah, jadi kami harus bicara dulu dari sumber dana. Sakit dirawat di rumah sakit Prof. Kando, mereka memintakan kalau boleh, sebab saya bilang ini masih sementara sosialisasi, nanti berlaku selesai sosialisasi. Jadi apakah boleh kita semua pimpinan daerah orang keluar biar cuma 20.000 orang langsung bantu, sebab program dari sosial Yemonia untuk dana sakit 500.000, tapi sampai saat ini belum ada dan belum dilaksanakan karena menurut penyampaian nanti selesai sosialisasi. Jadi mereka bukan membutuhkan juga itu, tapi kebersamaan kita untuk berkunjung kepada keluarga hamba Tuhan yang sementara dirawat di rumah sakit. Silakan, ada sesuatu yang diucapkan. Sampaikan. Iya. Ya, puji Tuhan, ini adalah bantuan dari pengurus daerah GKI Sulawesi Utara dan gembala-gembala yang ada di wilayah 1, 2, 3, dan 4 Manado dan wilayah Pinele Mandolang, merupakan ya bantuan kepada keluarga gembala, dalam hal ini Ibu Rohani Ulangini Maranis ya. Semoga dana ini bermanfaat ya, dan mujizat terjadi lewat Tuhan Yesus ya, lewat Tuhan Yesus, bukan karena dana ini ya, tetapi lewat Tuhan Yesus. Ini ya bagian dari pengurus daerah ya. Tuhan Yesus memberkati. Serahkan ke biro diakonia, teruskan kepada keluarga. Amin. Lanjutkan. Jadi saya hanya kembali untuk memberikan penegasan tentang mekanisme untuk penyetoran perpuluhan. Jadi bukan bayar itu, tapi penyetoran perpuluhan. Bahwa mekanismenya itu ada presentasi pembagian 40% untuk pusat, 40% untuk daerah, dan 20% untuk wilayah. Mengenai bagaimana cara untuk penyetorannya, itu bisa dikondisikan di wilayah masing-masing. Apa bisa lewat wilayah, store itu ke daerah, atau person to person, pribadi-pribadi yang akan menyetorkan langsung dengan nomor rekening yang sudah pernah dibagikan di grup gembala-gembala. Jadi seperti itu. Nah, informasi saja bahwa sampai saat ini ketika kami pengurus daerah dilantik tanggal 25 Agustus tahun 2023 dan sampai hari ini, jadi kurang lebih sudah mau 2 bulan, ada 11 slip penyetoran perpuluhan yang masuk ke kas rekening Majelis Daerah GKI Sulut. Jadi ada 11 slip rekening, 8 itu slip pribadi, 2 itu slip transfer maksudnya via bank, 2 kwitansi, dan 1 tanda terima. Jadi 9 slip itu perorangan atau bergembala, 2 slip itu wilayah. Nah, dari 2 slip wilayah, 1 wilayah itu tidak ada perincian.